Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin 1.422.500 rupiah. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 Masehi atau 21 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu sebesar 827.000 rupiah. Pengeluaran sebesar 675.000 rupiah. Saldo per malam ini 1.574.500 rupiah. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Romadi Sujar Wasto dari Al-Amin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustadz Romadi Sujar Wasto berkenan kiranya untuk bermulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallim minna mutaqabbala. Allahumma innaka afuwwun wa tuhibbul afwa ya karim. Allah ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, adik-adik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih semangat ya, harusnya tambah semangat karena ini sudah di akhir daripada 10 hari Ramadan. Maka harus seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tambah semangat, tambah amalnya makin diperbanyak. Sesuai judul yang diberikan kepada saya akan menyampaikan tentang mencintai Al-Quran. Bagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman-firman Allah, perkataan-perkataan Allah. Maka sesungguhnya ketika seseorang cinta Al-Quran, maka dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya sebenarnya ada di acara Nuzulul Quran. Karena kan Ramadan ini juga terkait dengan namanya Sahrul Quran, bulannya
Al-Quran, di mana Al-Quran turun di bulan Ramadan pada waktu itu. Maka tanggal 17 kebanyakan diperingati sebagai Nuzulul Quran, walaupun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai tanggal turunnya daripada Al-Quran para ulama. Quran adalah kalam Allah, firman Allah, dan Nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit di dunia ini. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW dalam kurun waktu 23 tahun. 10 tahun di Mekah, kemudian 13 tahun di Madinah. Itulah proses daripada turunnya Al-Quran. Yang notabene Al-Quran adalah peradaban untuk mengubah manusia agar bagaimana condong kepada apa yang dikehendaki Allah dan Rasul. Maka tentu kita punya kewajiban-kewajiban untuk apa kita mencintai Al-Quran. Karena yang terpenting bukanlah tanggal berapa nuzul Quran atau turunnya Al-Quran itu kepada kita sebagai umat Islam, namun yang terpenting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan Ramadan khususnya, dan pada umumnya di bulan-bulan yang lain yang mana dinamakan sebagai Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya Quran surat Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, Al-Huda. Maka Al-Quran ini adalah patokan, adalah acuan orang Islam di dalam mengarungi samudera kehidupan. Apapun bentuk profesinya, usahanya, atau apapun aktivitasnya. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran juga menunjukkan kepada kita petunjuk yang lurus dan petunjuk-petunjuk yang menyesatkan. Diberikan garis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Quran surat Al-Baqarah 185. Maka setidaknya ada beberapa poin yang insyaallah akan Al-Fakir sampaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran sebagai kalam Allah adalah mengiman daripada Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran ini adalah kalam Allah, perkataan-perkataan Allah yang ditujukan untuk umat manusia. Sebagaimana di atas, maka Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita semua. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikan sebagai pegangan hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Al-Baqarah ayat 4. Harus yakin Pak dengan Al-Quran. Kalau enggak, kita nggak bisa berpegangan. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu betul-betul petunjuk dalam kehidupan kita, betul-betul syarat mutlak untuk membedakan mana yang hak dengan mana yang batil. Kemudian yang kedua, singkat saja, membaca Al-Quran itu atau istilah dalam kehidupan sehari-hari dengan tilawah. Membaca Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat biasa mengatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, bahkan kurang daripada itu. Ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, bahkan bisa khatam mereka. Perintahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, waratil Quran al-tartil.
tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Al-Muzammil ayat 4. Ya, kita hendaknya senantiasa melazimkan atau membaca Al-Quran minimal setiap waktu, walaupun 1 lembar, setiap sehari 1 lembar misal. Jangan sampai Quran ini kita baca hanya di saat bulan Ramadan. Memang di bulan Ramadan kita memang dikehendaki atau diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, tapi hendaknya Al-Quran itu di bulan-bulan yang lain pun kita sempatkan untuk kita baca. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Jadi bacalah, setiap orang yang membaca kitab Allah Al-Quran, setiap ayat Al-Quran, maka akan diberikan kebaikan. Wal hasanatu bi asri imam amsalihah, akan diberikan 10 kebaikan. Setiap 1 huruf akan diberikan kebaikan. La aqulu alif lam kafun walakin alimun kafun lamun kafun mimun kafun. Rasulullah bersabda, aku tidak mengatakan bahwa Al-Quran alif lam mim itu 1 huruf, namun demikian alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya setiap huruf diberikan 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim saja mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah. Hanya 3 huruf saja 30 kebaikan. Kalau kita baca 1 lembar atau bahkan mungkin setengah juz, 2 juz, Masya Allah, luar biasa kebaikannya. Maka oleh karena itu baca Al-Quran ini adalah setiap saat, setiap waktu. Mungkin diluangkan setiap hari, tidak bisa pada subuh, pada zuhur, pada asar, pada maghrib, pada isya. Ya. Mungkin digiatkan kembali di saat bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, mentadaburi Al-Quran itu sendiri, yakni merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk daripada Al-Quran itu sendiri di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbarul Qur'ana lam 'alal qulubin afqaluha. Kalau nggak pakai kacamata ini, matanya sudah nggak begitu awas membaca ayat. Maka apakah tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran surat Muhammad ayat 24. Maka setelah kita membaca Al-Quran, kemudian mengimani Al-Quran dan kita mentadaburi Al-Quran, memahami daripada setiap Al-Quran yang kita baca, minimal artinya, sehingga kita betul-betul mengetahui apa maksud tujuan daripada Allah. Dan yang terpenting lagi, yang keempat adalah menghafalkan Al-Quran. Al-Quran lah yang kita baca saat sholat. Sholat ini kan kita membaca Al-Quran, ya, dari mulai Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Itu adalah bagian daripada terpenting Al-Quran. Maka minimal Al-Fatihah ini harus betul-betul kita pahami apa artinya, apa maksudnya, sehingga sholat kita akan bertambah khusyuk oleh karenanya. yakni surat Al-Fatihah dan setelahnya, maka hendaklah kita menghafal Al-Quran sesuai kemampuan. Jikalau kemampuan surat-surat pendek, yang penting kita di dalam diri kita ini ada kalamul. Di dalam hati kita ini ada kalam Allah. Sehingga mudah-mudahan betul-betul kalam Allah ini akan merasuk di dalam hati kita dan betul-betul akan menjadi petunjuk kehidupan kita. Yang ideal adalah menghafalkan Al-Quran ini seluruhnya 30 juz. Namun kan tidak semua orang dapat seperti itu. Tapi hendaknya paling tidak walaupun beberapa surat, ya mungkin juz 30 pendek-pendek kita bisa. Kadang-kadang yang jadi ironi ini Bapak Ibu sekalian, kita ini mengharuskan anak-anak kita untuk hafal, akan tetapi kita sendiri tidak hafal. Ini terjadi di Bapak.
Ya, anak-anaknya budak-budak itu apa karena itu tuntutan sekolah gitu kan. Tapi kadang-kadang kita sendiri tidak apa. Oleh karena itu, mulai saat ini kita ada tekad untuk bagaimana memperbaiki bacaan, kemudian hafalan kita di dalam Al-Quran. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qurannya. Semakin banyak ia hafal Al-Quran, maka semakin tinggi kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan ini dulu Pak Abdullah, matanya sudah. Akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat kelak, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi diperintahkan nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian agar kita membaca Al-Quran sampai hafalan kita yang terakhir, dan itu akan menentukan tingkat kedudukan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu kita pahami, Al-Quran ini adalah yang nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada setiap pembacanya. Bahkan kuasa dan Al-Quran ini nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menghalangi mereka dari kesibukan, menghalangi mereka dari kantuk untuk berjaga, kemudian membaca Al-Quran. Maka berilah syafaat ya Allah. Maka Allah berikan syafaat. Demikian juga ibadah puasa. Puasa ini juga akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang yang mengerjakan puasa dengan baik. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku telah menghalangi mereka untuk makan dan minum, menghalangi mereka untuk berbuat yang ini yang itu, kemudian Allah memberikan syafaatnya kepada orang tersebut. Maka dua ini, puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya sampai tingkat di mana dia terakhir dibaca itu tingkat tertinggi nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran kita lakukan, kita laksanakan. Kemudian apa yang dilarang oleh Al-Quran maka itu kita tidak lakukan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun bentuk aktivitas kita, jikalau kita mengambil petunjuk dari Al-Quran maka insya Allah akan selamat. Rasulullah SAW bersabda ketika di akhir hayatnya, aku tinggalkan dua wasiat, dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada duanya maka kalian akan selamat dunia akhirat, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Nanti kalau kita mulai berbicara dan takdir. Kemudian yang keenam, mendakwahkan dan mengajarkannya. Mendakwahkan dan mengajarkannya. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, minimal kepada anak istri kita atau kaum kerabat kita. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu riwayat Bukhari. Maka oleh karena itu kewajiban kita yang lain adalah mendakwahkan Al-Quran kepada anak kita, kepada orang-orang di luar kita, supaya mereka juga memahami pentingnya daripada kalam Allah. Kemudian yang ketujuh, memperjuangkan dan membelanya. Al-Quran ini akhir-akhir ini negeri-negeri sana jauh banyak dihina-hinakan. Kalaupun di Indonesia mungkin ada sebagian kecil, maka hendaknya kita berkewajiban untuk memperjuangkan dan membela Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalam Allah, firman Allah. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran, yang paling penting adalah memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membelanya jika Al-Quran dihina atau dinistakan. Ini kewajiban kita sebagai umat Islam. Ya.
Bagaimana supaya nilai-nilai Al-Quran ini wujud dalam kehidupan kita, keluarga kita. Kemudian selanjutnya, jikalau ada orang yang menistakan atau menghinakan Al-Quran, maka wajib kita untuk membela, memperjuangkan. Karena sesungguhnya ketika kita memperjuangkan Al-Quran, maka akhirnya kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sesungguhnya tidak membutuhkan pembelaan kita, namun dengan membela Al-Quran, Allah akan membela dan menolong kita sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad ayat 7. Dan yang ke-8, menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tanda cinta kita kepada Al-Quran adalah menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita juga perlu berupaya untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan secara kafah atau keseluruhan, tidak setengah-setengah. Yang Allah kehendaki adalah menerapkan Al-Quran ini seluruhnya, tidak hanya setengah-setengah atau bahkan seperempat. Yang Allah kehendaki seluruh Al-Quran jadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dan diangkat derajat yang tinggi insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka itulah Bapak hadirin jamaah sekalian, beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran sebagai bukti bahwa kita mencintai daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, firman-firman Allah. Wajib hukumnya kita untuk cinta kepada Al-Quran. Wajib kita untuk mentadaburi Al-Quran, menghidupkan amalan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sahabat kalau belum ada yang musuh, namun ketika ditanya di mana itu Al-Quran, maka dijawab bahwa Al-Quran ada dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga Allah beritahu kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga di akhir Ramadan ini betul-betul kita maksimalkan. Ada yang belum kata Pak ini sudah, insya Allah sudah 2 kali. Kemudian sudah 3 kali insya Allah. Dan 10 hari terakhir 30 juz, 10 hari pertama tengah 30 juz, jadi 3 kali khatam insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan insya Allah. Kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf segala kekurangan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.